ya. Nah, ini aku akan ajak ayah bunda untuk punya sudut pandang lain soal dari mana kemana ini ya. Siap-siap ya. Tolong perhatikan baik-baik ya ayah bundanya, dan ini penting ya. Aku mau nanya seperti ini nih. Ayah bunda mungkin pernah naik ojek online ya. Ada titik awal ya, titik penjemputan, ada kemudian titik antar, gitu ya. Titik di mana kita ingin berada di sana tapi kan belum. Kita lagi ada di sini. Enak ya kalau dua-duanya ada. Kalau kedua informasi ini kita punya, kehidupan kita enak. Betul nggak? Kenapa? Karena titik penjemputan kita tahu, si yang ngejemput juga tahu harus menjemput di mana, dan kemudian tahu harus mengantar kemana. Enak ya kalau punya dua titik ini. Titik jemput tahu, titik awal tahu, titik berangkat tahu, kita sadari, kita kenali. Lalu titik tujuan kita tahu, gitu ya. Betul ya, ayah bunda sekalian, yang benar ya. Nah, yang menarik itu kayak gini. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau kita cuma punya titik awalnya aja, titik jemput, tapi nggak tahu mau kemana, itu kira-kira bahaya apa enggak? Jadi kita cuma tahu titik jemput, kita nggak tahu mau kemana, kita nggak punya tujuan. Nah, pertanyaan kayak gitu. Penting nggak sih punya tujuan, atau nggak penting malah nggak punya tujuan? Katakanlah punya tujuan hidup, nggak punya tujuan hidup, penting nggak? Nah, ini ayah bunda yang ingin aku ajak bergeser paradigma berpikirnya. Nggak penting loh punya tujuan. Coret. Loh, kok nggak penting punya tujuan? Kan setiap, apalagi ayah bunda kalau muslim banget ya, tujuan kita mah semua sama. Coba raise hand di, atau boleh share di kolom chat, siapa di antara ayah bunda peserta Zoom ini atau yang nyimak secara streaming yang kira-kira tujuannya bukan masuk surga? Siapa? Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya mendambakan surga. Jadi aku pernah suatu saat bilang ke seorang ustadz ya, ustadz deket banget. Beliau doktor tafsir di UIN ya, UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati. Aku bilang ke beliau dalam rangka sedang mengevaluasi dan muhasabah. Aku bilang ke beliau kayak gini, Ustadz, aku kayaknya ngerasa aku tuh gak pantas buat masuk surga. Aku tuh ngerasa banyak dosanya. Aku yang bilang kayak gitu ke Ustadz tadi. Ustadz itu bilang kayak gini, Kang Zen, gak boleh bilang gitu. Surga itu cukup untuk semua orang. Kalau manusia semua dikumpulkan, dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir di kiamat masuk ke surga, surga itu cukup. Dan Allah itu suka dan seneng sama hambanya yang kemudian optimis mendamba surganya. Jadi jangan bilang gak pantas masuk surga, kayaknya gak mungkin masuk surga. Enggak, bilang mau masuk surga. Maka itu jadi ultimate goal ya bagi kita, mendamba surga. Jadi kalau nyari-nyari gak punya tujuan, masalah gak? Gak masalah. Jadi kalau ayah bunda gak punya tujuan hidup, anak kita, anak ayah bunda gak punya tujuan hidup, ternyata tidak masalah gitu. Nah, ini yang mau aku ajak geser mindsetnya. Lalu yang masalah kayak gimana, Kang? Yang bermasalah sebetulnya kayak gimana? Jadi kenapa gak bermasalah? Gampang banget ayah bunda. Kalau gak punya tujuan, tapi kita tahu lagi ada di mana, ya gampang, tinggal tunjuk aja mau kemana. Ayah bunda mau kemana nih? Dari Mojokerto misalkan, ya udah aja, tunjuk aja mau kemana, mau ke Bandung gitu. Tinggal bilang aja mau ke Bandung. Dari Mojokerto mau kemana lagi? Mau ke Mekah, boleh, tinggal tunjuk aja tujuan. Jadi kalaupun ternyata tujuannya yang akhirat, yang ukhrawi itu surga, tapi tujuan dunia bisa kita tentukan dengan mudah. Ya, makanya kemudian ketika di perang Khandaq, ketika ada batu yang menghalangi susah, Rasul ngajarin kita visi dan misi. Aku akan menaklukkan Romawi. Aku akan menaklukkan Persia, kan gitu. Tunjuk aja goalsnya. Kenapa? Jadinya nggak masalah. Jadi nggak punya tujuan itu nggak masalah. Kita tinggal tunjuk aja pengen kemana, kan gitu ya. Aduh, hari ini hari Minggu, libur, mau kemana ya? Kira-kira bingung nggak punya tujuan? Ya tinggal tentukan aja, segampang itu kalau tujuan mah. Jadi nggak punya tujuan ternyata bukan masalah ayah bunda. Nah, ini yang pengen aku sampaikan untuk nge-shifting atau ngubah paradigma dan mindset ayah bunda sekalian. Nggak usah memaksakan tujuan, orang bisa berubah. Yang penting ultimate goalnya, tujuan utamanya tetap ke surga gitu loh. Tujuan duniawi bisa berubah.
Orang bisa berubah-ubah di tujuan dan bukan sebuah masalah gitu ya. Mudah-mudahan ini dipahami nih. Karena nantinya kita akan salah juga dalam membersamai perubahan dan pertumbuhan diri kita. Yang bermasalah kalau gimana ayah bunda? Nah ini yang bermasalah yang kayak gini. Kita tahu tujuannya kemana, nih tujuannya tahu, udah ditentukan. Di mana tujuannya? Tujuannya adalah ke surga misalkan ya. Tapi kita nggak tahu lagi ada di mana. Paham sampai sini ya? Nah ini yang bermasalah ayah bunda. Kita nggak tahu titik jemput. Coba bayangin kita mesen ojek online. Kemudian ditanya sama ojek online, titik jemputnya di mana kak? Waduh, aku juga nggak tahu nih aku di mana. Pokoknya tolong jemput. Ya gimana mau bisa kemana-mana nggak? Ya nggak bisa kemana-mana. Kebayang nggak ya yang ini ya? Desire state-nya tahu mau kemana, tapi present state-nya nggak tahu lagi ada di mana, kan bahaya. Nah ini yang terjadi di banyak keluarga ayah bunda sekalian, gitu ya. Nah mudah-mudahan kalau di Yayasan Permata mulai dari SD, SMP, MA-nya tahu persis ngajak untuk mengoptimalkan lagi ada di mana nih anak didiknya, para guru-gurunya, para ayah bundanya, orang tuanya tuh tahu. Karena tadi balik lagi nih, kalau kita nggak tahu kita ada di mana, bahaya. Maka ayah bunda, nah ini yang perlu dipahami nih. Tersesat itu bukan nggak tahu mau kemana. Jadi tersesat itu bukan berarti kita nggak tahu tujuan, salah. Tersesat itu kita nggak tahu lagi ada di mana, gitu. Kita pengen ke Masjid Al-Ikhlas, ayah bunda sekalian. Kita tahu tujuannya ke Masjid Al-Ikhlas nih. Pas lagi jalan, loh ini di mana ya? Lalu kita nanya dulu ke warung. Ya, kira-kira kalau jalan ke Masjid Al-Ikhlas ke arah mana ya? Kan gitu. Kita tahu tujuannya. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu kita nggak tahu ada di mana. Nah itu yang jadi masalah. Gitu ayah bunda sekalian. Nah ini tolong jadi mindset yang kemudian perlu kita segera ubah untuk membersamai perubahan. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Jadi tersesat itu ketika kita bukan berarti nggak tahu tujuan, salah. Tersesat itu nggak tahu di mana. Tujuan Yayasan Permata adalah kemudian menjadi solusi atas permasalahan pendidikan, kesehatan bangsa misalkan. Itu bagus tujuannya. Tapi pertanyaannya sekarang lagi ada di mana? Sekarang lagi ngapain? Punya nggak ukuran sekarang ada di mana dan seberapa jauh sampai goal tadi? Nah itu yang penting, gitu ya. Aku pengen kuliah di ITB, kuliah di UGM, kuliah di UI. Oke, bagus punya kepengen, tapi sekarang ada di mana kemampuannya, kapasitasnya, gitu, intelektualnya. Pengen di Universitas Islam Madinah, nanti tuh alumni di Permata itu. Tapi sekarang dalam kondisi apa, seperti apa? Nah kalau nggak tahu, kita jadi tersesat nanti. Kenapa? Karena present state-nya tidak terdefinisi. Kita tidak bisa mendefinisikan present state. Kalau tidak bisa mendefinisikan present state, bahaya, bingung. Ini kita mau kemana gimana? Gak kebayang gitu. Makanya banyak orang yang tersesat bukan gak tahu kemana tujuan, ayah bunda sekalian. Orang yang tersesat itu bukan gak tahu kemana tujuan, tapi gak tahu dia lagi ada di mana. Nah pertanyaannya, di mana posisi ayah bunda sekalian? Nah para ayah ini jadi ayah yang seperti apa saat ini? Present state-nya ayah tuh lagi gimana? Desire state-nya apa? Itu perlu di-statement-kan. Para bunda tuh jadi bunda yang seperti apa saat ini? Mau arah kemana? Kalau nggak tahu, kalau jawabannya jadi bunda tuh bunda yang seperti apa saat ini? Aduh nggak tahu Kang. Wah tersesat berarti. Tahu kepengennya apa, tersesat. Nah para guru, para ustadz, para asatidz, lagi ada di mana posisinya sekarang? Sudah sejauh apa kita dari tujuan utama atau ultimate goals kita? Nah aku ajak ini untuk bisa lebih jernih dalam memahami perubahan, dalam mempersamai pertumbuhan di dalam perubahan yang kita inginkan, gitu ya. Makanya kan innama a'malu binniyat faman kana hijratahu, kan gitu ya. Barang siapa yang hijrahnya tuh billahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nah di awal itu titik tolak awalnya ada di mana, seperti apa. Nah itu yang penting. Kalau nggak tahu ini, wah ya Allah ya Rob ya Karim, naudzubillah ya. Tapi itu yang terjadi kan saat ini. Kita tersesat, kita nggak tahu kita ada di mana. Jadinya apa? Jadinya malah belok.
terdistraksi gitu.